Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah azimil ihsan wasi'il fadli wal judi wal imtinan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allahu ta'ala fil Qur'an, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimah, jamaah salat maghrib yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah di dunia hingga di akhirat. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya niat-niat solih hamba dapat terlaksana. Kita bersyukur kepada Allah di malam hari ini Allah kembali mempertemukan kita di salah satu rumahnya dalam keadaan yang terbaik, yaitu Islam, iman, dan ihsan. Dan juga kita dalam rangka mengkaji ayat-ayat Allah Jalla Jalaluh. Ilmu yang paling utama adalah ilmu yang mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, ilmu yang akan menjadikan kita semakin takut kepada Allah, ilmu yang akan menjadi hujjah, yang akan membela kita kelak di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa kami mengucapkan taqabbalallah minna wa minkum. Walaupun agak terlambat, namun sebuah doa hendaknya senantiasa kita panjatkan kepada Allah, karena baru saja jenengan menjalankan ibadah puasa, maka tentunya kita tidak boleh merasa ujub, merasa pede dengan ibadah kita, karena kita belum tahu apakah ibadah kita sudah diterima ataukah belum. Sehingga tugas jenengan sedaya sak sampunipun ngelampahi siyam Ramadan inggih menika ngekeh-ngekehake donga marang Gusti Allah, berdoa kepada Allah, memohon agar supaya ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Rumiyin para sahabat 6 bulan mereka berdoa agar supaya ibadah mereka selama Ramadan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Allahumma taqabbal siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tilawatana. Amin ya rabbal alamin. Salawat ma'asalam mudah-mudahan senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan juga para sahabatnya radhiyallahu anhum ajma'in.
Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan yang terakhir sebelum Ramadan, kita telah sampai pada pembahasan surah Ali Imran. Artinya keluarga Imran. Ayat yang kita bahas yang terakhir tentang ahli kitab, yang mana ahli kitab itu mereka mengaku bahwasanya mereka itu tidak akan disentuh oleh api neraka. Mereka percaya diri bahwasanya mereka adalah umat yang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Seandainya mereka masuk neraka, paling cuma beberapa hari yang bisa dihitung. Itu keyakinan mereka. Akan tetapi keyakinan ini tertolak, sebab mereka orang-orang yang tertipu. Mereka itu orang-orang yang dikuasai oleh syaitan. Maka di ayat ini Allah ingin menjelaskan tentang tanda-tanda kekuasaannya, tanda-tanda kebesarannya, yaitu ayat yang ke-26. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya' wa tanzi'ul mulka mimman tasya' wa tu'izzu man tasya' wa tudhillu man tasya' biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Artosipun, qul, katakanlah ya Muhammad. Jadi, ayat ini khitabnya diarahkan kepada Kanjeng Nabi. Namun ayat ini juga ditujukan kepada kita umatnya. Qul, katakanlah ya Muhammad. Allahumma ya Allah. Jadi Allahumma itu asalnya ya Allah. Asalnya ya Allah. Nuli huruf ya nidanya itu dibuang, kemudian diganti dengan mim, sehingga menjadi Allahumma. Malikal mulki, Malik yang mempunyai, yang menguasai, al mulki kerajaan. Artinya Allah itu yang menguasai segala sesuatu di langit dan di bumi. Allah itu at-tadbir, yang mengatur segala sesuatu, yang mengatur segala urusan. Itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti mengatur makhluk-makhluknya. Semua keadaan kita itu di bawah pengaturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tu'til mulka, engkau berikan al-mulka kerajaan, man tasya, kepada orang yang engkau kehendaki. Jadi Allah itu zat yang serba maha, termasuk yang menjadikan seseorang itu berkuasa, menjadikan seseorang itu jatuh dari kekuasaannya, menjadikan orang itu mulia, menjadikan seseorang itu hina. Itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tentunya pemimpin itu tergantung dari kondisi rakyatnya. Kalau rakyatnya itu mencintai keadilan dan memperjuangkan keadilan dalam kehidupan mereka sehari-hari, maka Allah akan jadikan pemimpin untuk mereka pemimpin yang juga mencintai keadilan. Nah sebaliknya, kalau rakyatnya itu suka menipu, tidak jujur, rata-rata itu bermental munafik, mudah dibeli dengan uang,
maka otomatis Allah akan turunkan untuk mereka pemimpin yang sesuai dengan karakter rakyatnya, sebab Allah Maha Adil. Nah, maka kaum muslimin, ketika di masa Ali bin Abi Thalib terjadi banyak pemberontakan, terjadi banyak kekacauan, rakyat datang kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, protes kepada Ali, kenapa ketika engkau menjadi pemimpin kondisi kok seperti ini? Ya. Kemudian di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di zaman Abu Bakar, di zaman Umar gak seperti ini. Kemudian kata Ali, iya, karena di zaman Abu Bakar menjadi khalifah, rakyatnya seperti saya, kata Ali. Rakyatnya kayak aku. Ya. Tapi ketika aku jadi pemimpin, rakyatnya kayak awakmu iki. Artinya ya, pemimpin kita gambaran dari rakyat itu sendiri. Maka jangan salahkan pemimpinnya kalau pemimpin kita itu misalnya ya suka korupsi, membiarkan ketidakadilan, mungkin rakyat juga demikian. Jadi ini sebagai al-jaza min jinsil amal. Jadi kaidah itu menyebutkan balasan sesuai dengan perbuatan. Nah, kita lanjutkan. Wa tanzi'ul mulka, dan Allah itu maha kuasa mencabut kepemimpinan, kekuasaan, mimang tasya, dari siapa yang dia kehendaki. Wa tu'izzu, dan Allah memuliakan mang tasya, siapa yang dia kehendaki. Wa tudhillu mang tasya, dan Allah juga menghinakan siapa yang dia kehendaki. Sebab biyadikal khair, di tangan Allah lah segala kebajikan. Innaka, sesungguhnya engkau, ala kulli syai'in qadir, maha kuasa atas segala sesuatu. Jadi kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, karena semua kebaikan itu ada di tangan Allah, maka mintalah kepada Allah kebaikan, seperti doa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin. Allahumma, ya Allah, ini sesungguhnya aku, as'aluka, memohon kepadamu, fi'lal khairat, mengerjakan berbagai macam bentuk kebaikan-kebaikan, wa tarkal munkarat, dan meninggalkan segala bentuk kemungkaran. Jadi kita itu lemah. Siapalah kita tanpa kehendak Allah, tanpa pertolongan dari Allah, tanpa kekuatan dari Allah, kita nggak bisa apa-apa. Maka kita jangan pernah meninggalkan bersandar kepada Allah, kepada Allah. Seperti dalam berbuat kebaikan, kita bisa datang sholat berjamaah, kita bisa menghadiri pengajian, kita bisa berzikir, berbakti kepada orang tua, mencari nafkah yang halal untuk anak istri, atau istri taat kepada suaminya. Itu semuanya karena kemudahan dan pertolongan dari Allah. Maka sekali lagi, dalam segala keadaan kita, jangan pernah meninggalkan berdoa, memohon, bersandar kepada Allah. Sampai masalah garam saja minta kepada Allah, serampat sandal putus minta kepada Allah. Nah, biasakan seperti itu. Seperti doa yang biasa kita panjatkan pagi dan petang, ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghits aslih li sya'ni kullah
wala takilni ila nafsi tarfata ain. Ya Hayyu ya Qayyum, wahai Zat yang maha hidup dan maha mengurus dirinya sendiri, birahmatika, dengan rahmatmu, dalam hadis yang lain bika, kepadamu, astaghis, aku memohon pertolongan, aku meminta pertolongan. Aslih li sya'ni kullah, perbaikilah semua keadaanku. Wala takilni, jangan pernah engkau serahkan kepadaku. Wala takilni, ya, ila nafsi tarfata'in, urusanku walaupun sekejap mata. Nah, ini kaum muslimin, sadarilah. Maka kita supaya selalu bersandar kepada Allah. Kemudian tentang kemuliaan. Wa tu'izzu man tasya. Allah memuliakan siapa yang Dia kehendaki. Sumber kemuliaan itu hanya di sisi Allah. Allah berfirman, "Man kana yuridul izzata falillahil izza jami'an." Barang siapa yang menginginkan kemuliaan, maka semua kemuliaan itu milik Allah. Tatosipun nalika jenengan kepingin mulya gesang ing alam dunya ngantos dumugi akhirat, ya, minta kepada Allah kemuliaan. Dengan apa? Dengan menempuh sebab-sebab kemuliaan. Apa di antara sebab yang bisa mendatangkan kemuliaan? Di antaranya al-iman, beriman kepada Allah dengan iman yang benar, meyakini dalam hati, membenarkan dalam hati, mengucapkan dengan lisan, dan membuktikan keimanan kita dengan amal soleh. Ya. Seperti malam ini, hadirnya jenengan sholat berjamaah itu salah satu bentuk mewujudkan, merealisasikan keimanan. Nah, jadi kaum muslimin, kita supaya beriman kepada Allah agar kita mendapatkan kemuliaan. Selain itu, kita supaya rajin sholat tahajud. Ya. Rasul didatangi malaikat Jibril, lalu Jibril memberikan nasihat kehidupan kepada Nabi. Ya Muhammad, ish ma syi'ta fa innaka mayyitun. Hai Muhammad, hiduplah sesukamu, maka sesungguhnya engkau akan menjadi mayit. Ya, silahkan jenengan hidup sesuka jenengan, tapi ingat jenengan bakale dados mayit. Camat, calon mayat, calon mati. Wa ahbib ma syi'ta fa innaka mufariquhu. Cintailah siapa yang kamu cintai, maka engkau akan berpisah dengannya. Silahkan cintai anak istri, harta, nasab, ketenaran dunia, tapi ingat, tidak lama lagi Anda akan berpisah dengannya. Wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bi. Beramallah sesukamu, silahkan. Anda mau ngapain, berbuat apa saja, monggo. Tapi ingat, engkau akan menuai balasannya. Engkau akan mempertanggungjawabkan amalanmu. Jadi semua yang kita kerjakan akan, ya, dituntut pertanggungjawaban. Kemudian kata Jibril kepada Kanjeng Nabi, wa'lam anna syarafal mu'min qiyamuhu bil lail. Ketahuilah, kemuliaan orang beriman itu terletak pada sholat tahajud. Nah, ini kebetulan, ya, spirit dari sholat tarawih masih membara, maka terus dipertahankan, diistiqomahi, mumpung, ya, kita belum lama berpisah dengan Ramadan. Kemudian yang terakhir, nasihat Jibril kepada Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa izzahu istighna'u 'anin nas. Dan kehormatan orang beriman itu dengan merasa cukup dari orang lain. Artinya dia selalu bersandar
bertawakal kepada Allah. Senajan ya, minta tolong diambilkan gelas misalnya. Kalau Anda masih mampu, nggak usah minta tolong sama orang, ambil sendiri. Ya. Selama Anda masih bisa, ambil sendiri. Sebagaimana pesan Nabi kepada Ibnu Abbas, ya, istaghnu 'anin nas, merasa cukuplah dari bantuan manusia. Walau bisyausis siwak, walaupun hanya sepotong siwak, yakni minta tolong diambilkan siwak. Ya, begitu kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ketika Allah menyebutkan kemuliaan, Allah menyebutkan sebaliknya kehinaan. Wa tudzillu man tasya, dan Allah menghinakan siapa yang Dia kehendaki. Di antara sebab kehinaan adalah ta'ajjub, merasa bangga dengan diri sendiri. Ya, ini terutama selepas Ramadan. Mungkin banyak orang yang ya, merasa bangga baru saja menjalankan ibadah Ramadan. Maka kaum muslimin, itu salah satu tanda kehinaan. Iblis dan setan itu ya canggih. Setan itu akan terus menggoda kita sampai akhir, sampai kita wafat, dan terus gak akan pernah berhenti dan berputus asa. Saking semangatnya menggoda anak cucu Adam sampai tidak sempat tidur siang, itu iblis. Makanya dalam hadis itu dikatakan qilu, qailulah lah kalian. Qailulah itu apa? Tidur siang. Yakni sebelum salat duhur misalnya 10 menit sebelum azan Anda tidur. Nah, fa inna syaiton la taqilu, karena setan tidak tidur siang. Nah, kenapa? Saking semangatnya menggoda kita. Jadi kita itu diperintahkan ya tidur siang walaupun sesaat. Jadi ya, Imam Ahmad diceritakan oleh putranya Ahmad, Abdullah bin Ahmad, ketika beliau itu hendak wafat, setan itu datang dalam bentuk ya orang soleh, ya, yang orang soleh. Dia datang, wahai Imam Ahmad, kami ini sudah berputus asa dari menggodamu, sebab engkau adalah orang yang disebutkan kebaikan Imam Ahmad selama hidupnya. Engkau orang yang begini, dipuji-puji Imam Ahmad menjelang wafatnya. Kemudian Imam Ahmad tiba-tiba mengatakan, la, belum, tidak, belum. Pergi kamu, pergi, belum. Kemudian anaknya bertanya ketika Imam Ahmad sadar, ya kenapa Anda kok teriak-teriak di tengah pingsan Anda? Tidak, belum, jangan. Tadi datang setan menggodaku, ya, memuji-muji kebaikanku, jasaku kepada umat, agar supaya aku mati dalam keadaan ujub, merasa bangga dengan amalan-amalanku. Bayangkan sampai seperti ini godaan setan. Nah, maka nanti kalau datang godaan setan yang ya ingin ya menggoyahkan keteguhan hati kita, tolak kaum muslimin. Jangan diikuti itu. Katakan kita itu belum ada apa-apanya. Kita itu masih jauh. Kita itu masih banyak dosanya, banyak kekurangannya. Ya. Maka terus berdoalah kepada Allah. Selepas Ramadan ini, ya, sahabat aja yang kita tahu mayoritas sahabat itu adalah calon penghuni surga. Mereka masih berdoa 6 bulan supaya amalannya diterima. Jadi kaum muslimin, orang beriman itu ya, jangan sampai ya, melakukan sebab-sebab kehinaan dalam kehidupannya. Nah, ayat ini memberikan beberapa pelajaran kepada kita. Yang pertama, ta'limullah azza wa jalla nabiyahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayyufawwidul amr ilaihi. Ayat ini memberikan pelajaran kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam agar Nabi itu menyerahkan semua urusannya hanya kepada Allah. Terbukti Allah perintahkan, qul ya Muhammad Allahumma malikal mulki, ya Allah penguasa segala kerajaan. Nah, dan ini tentunya juga kepada kita supaya membiasakan diri
menyerahkan urusan hanya kepada Allah. Yang kedua, ayat ini menjelaskan kesempurnaan kerajaan Allah, kekuasaan Allah, Malikal Mulki. Kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuasaan kepada orang yang Dia kehendaki. Orang yang Dia kehendaki. Dan ingat, kekuasaan itu sesuatu yang berat di sisi Allah. Kenapa? Karena kekuasaan itu dituntut di hari kiamat akan pertanggungjawabannya. Maka para sahabat itu menjauhi kekuasaan. Jadi orang-orang soleh itu menjauhi kekuasaan. Coba Anda baca kisah-kisah imam-imam besar. Mereka rata-rata menjauhi kekuasaan, gak mau ditawari kekuasaan. Kenapa? Ini sesuatu yang sangat tipis, ya, lembut godaannya, sehingga lebih dekat kepada neraka. Namun anehnya di zaman kita sekarang justru kekuasaan dijadikan rebutan. Nah, ini aneh, dan itu akhir zaman seperti itu. Ngeri kekuasaan ini, ya, ngeri, ya. Tapi kalau mampu amanah, Anda tidak meminta tapi diberi amanah kekuasaan, dan Anda ketika menerima amanah Anda serahkan kepada Allah, terus meminta pertolongan Allah, insya Allah akan ditolong oleh Allah. Tapi kalau Anda tidak amanah, celaka Anda akan dijadikan lelah, capek dengan kekuasaan itu, di akhirat akan mendapatkan siksa. Nah, kemudian kaum muslimin, pelajaran berikutnya, ayat ini menetapkan masyiah bagi Allah, kehendak bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan kehendak Allah itu dibangun di atas hikmah, kebijaksanaan. Tidak mungkin Allah itu memutuskan sesuatu yang tidak mengandung hikmah. Yakinlah kaum muslimin, apapun yang terjadi pada kita, di balik itu semua ada hikmah. Ada hikmah, ada kebaikan-kebaikan yang hanya Allah yang tahu. Sehingga di surat yang lain Allah menutup ayatnya setelah menyebutkan tentang sifat kehendak, masyiah bagi Allah, di surat Al-Insan ayat 30 misalnya, wa ma tasyauna illa ayyasha Allah. Ya, tidaklah kalian menghendaki sesuatu kecuali Allah yang menghendakinya. Innallaha kana aliman hakima. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui dan Maha bijaksana. Jadi Allah lebih tahu tentang kehendak-kehendaknya. Misalnya ada seseorang ditakdirkan jadi miskin. Dia sudah bekerja keras menempuh sebab untuk sukses, kaya, namun tetap miskin misalnya. Itu sekali lagi ditakdirkan oleh Allah berdasarkan ilmu Allah dan kebijaksanaan Allah. Allah tahu masa depan orang ini. Iki latak wae sugih kaya korun kok dadi ini. Lupa daratan. Wong gak sugih wis engkres omone sugih. Misalnya ya, misalnya. Kan banyak orang seperti. Makanya di hadis itu kan orang yang akan diberi hukuman yang berat di hari kiamat tidak dilihat, tidak disucikan, tidak diajak bicara oleh Allah dan mendapatkan siksa yang pedih. Di antaranya orang yang miskin sombong. Wis melarat sombong. Nah, itu berat siksaannya. Nah, maka kaum muslimin, sekali lagi Allah lebih tahu, ya. Kenapa dia dijadikan begini, begitu? Sebab sekali lagi masyiah atau kehendak Allah didasari dengan ilmu, didasari dengan hikmah. Nah, begitu. Kalau manusia itu mayoritas kehendaknya itu nafsu, syahwat biasanya, sehingga ujung-ujungnya penyesalan. Nah, itu manusia. Banyak ya kita rasakan, terkadang kita itu tergesa-gesa, dan itu sifat asli manusia. Ajulah, manusia di antara sifat itu ajulah, mudah tergesa-gesa, kesusu, nggak sabar. Ya.
Coba jenengan tanya, sakjane jenengan itu sing nandur pari, pingine lek iso nandur saiki esuk panen, pingine kan ngoten ya. Itu manusia. Pinginnya itu cepat sukses ya. Sehingga banyak orang menempuh jalan pintas. Pingin dang soge ngingu tuyul. Pingin dang soge ngingu babi ngepet. Masya Allah ya, sehingga menempuh banyak sebab. Kenapa? Itu manusia kurang sabar. Ya, kurang sabar. Cinta ditolak, dukun bertindak, itu kan kurang sabar. Padahal dalam fatwa ulama itu tertutup satu pintu, terbuka pintu yang lain. Jadi kalau Anda ditolak melamar gadis di Ampel, pindah Tanjung Rejo. Ditolak pindah Ambulu, masih luas kok. Jadi terus jangan putus asa. Nah, saya punya pengalaman kakak kelas ya. Pulang dari Mesir ya, ngelamar seorang gadis, ditolak. Dia nggak putus asa, pindah sampai 10 ya. 10 itu dilamar kabeh, ditolak kabeh. Bayangkan, tapi nggak putus asa. Dia yakin ucapan ulama itu pasti didasari dengan penelitian dan pengalaman dan pemahaman. Tertutup satu pintu, terbuka pintu yang lain. Ya. Akhirnya apa? Pintu yang ke-11 di Pekalongan, dia datang ya, mengetuk pintu itu, melamar gadis di situ. Akhirnya apa? Diterima. Ternyata yang menerima itu adalah juragan batik di Pekalongan. Oke dia. Alhamdulillah. Nah, ini salah satu contoh. Alhamdulillah. Jadi sabar. Kita itu butuh prosesnya. Nah. Kita lanjutkan kaum muslimin. Jadi ayat ini yang berikutnya menjelaskan bahwasannya ya, segala kebaikan di tangan Allah. Sehingga Allah berfirman dalam Al-Qur'an surah An-Nahl ya, ayat 53, "Wa ma bikum min ni'matin faminallah." Semua kenikmatan, semua kebaikan dari sisi Allah. Dari sisi Allah semuanya. Ya, semuanya dari sisi Allah. Ya, maka kaum muslimin mintalah kebaikan kepada Allah. Seperti zikir jenengan ba'da salat. Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Terus gimana lanjutannya? Allahumma lama ni'a lima a'taita wala mu'tiya lima mana'ta wala yang fadhal jati minkal jad. Kan begitu di antaranya. Ya. Allahumma la mani'a, ya Allah tidak ada yang bisa menghalangi untuk memberikan kecuali Engkau. Dan tidak ada yang bisa memberi kecuali Engkau. Jadi kalau Allah sudah menghalangi orang ini tidak mendapatkannya, nggak dapat. Kalau Allah menghendaki dia dapat, ya, dapat. Walaupun dengan usaha yang sepele. Ada orang ingin meraih sesuatu, usahanya keras, banting tulang peras keringat, nggak dapat. Tapi ada orang usaha sedikit, bahkan nggak usaha, dapat telepon, balik ya, bapaknya mati oleh warisan. Nah kan, nggak usaha dapat warisan. Yang satu usaha ngoyo nabung sampai neng Korea pingin tuku mobil, nggak oleh mobil. Yang satu santai dapat telepon, dapat warisan. Masya Allah ya, ini salah satu contoh. Nah, baik kita lanjutkan kaum muslimin. Bisa dipahami ya? Nah, pelajaran berikutnya, an-nasyar, keburukan itu tidak boleh disandarkan kepada Allah. Betul Allah menciptakan kebaikan, biyadikal khair. Allah menciptakan kebaikan, Allah juga menciptakan keburukan. Tapi perbuatan buruk itu tidak pernah disandarkan kepada Allah. Ya. Karena tidak mungkin Allah itu berbuat yang buruk. Tapi keburukan disandarkan kepada makhluk. Ya. Masa Anda akan berdoa, ya Allah yang menciptakan keburukan. Enggak begitu kan? Nah, jadi penjelasannya ini agak panjang ini. Jadi kesimpulannya, Rasulullah SAW itu pernah menegaskan dalam hadisnya, ya, dalam hadisnya yang sahih, ya, inna syar laisa min indik
Sesungguhnya keburukan itu tidak pernah berasal dari sisimu ya Allah. Memang jelas semua yang Allah ciptakan itu, walaupun menurut logika kita, pandangan kita tuh buruk, ternyata itu baik. Baik, banyak kebaikannya. Misalnya ya, Allah ciptakan nyamuk misalnya. Nyamuk itu kan buruk. Apa manfaatnya? Dia hanya mengganggu kita ketika tidur misalnya. Namun di balik penciptaan nyamuk yang buruk menurut kita, ternyata ada kebaikannya. Dengan adanya nyamuk, berdirilah pabrik obat nyamuk misalnya. Kemudian ada program fogging misalnya. Itu kan kebaikan dari satu sisi. Nah, artinya semua yang Allah ciptakan pasti baik, pasti baik. Sehingga tidak boleh bagi kita Ahlussunnah wal Jamaah menyandarkan keburukan kepada Allah. Ini keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah. Walaupun Allah lah yang menciptakan keburukan. Contoh iblis. Allah ciptakan iblis. Walaupun Allah gak suka sama iblis, tapi Allah ciptakan iblis. Ternyata di balik penciptaan iblis ada hikmah, yaitu untuk menguji kualitas keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun yakinilah kaum muslimin, semua yang Allah takdirkan itu pasti baik. Qada Allah khair, ketetapan Allah yang terbaik. Sebab Allah itu ya maha segalanya. Sehingga dalam ya keimanan rukun iman yang 6 itu, masih ingat ya? Rukun iman yang 6 itu diantara iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, kepada nabi dan rasul, iman kepada hari akhir, iman kepada takdir yang baik dan yang buruk. Tapi Nabi berdoa, wasyarru laisa ilaik, ya Allah, keburukan tidak disandarkan kepada Anda, kepada Engkau ya Allah, maaf ya, kepada Engkau. Apa maksudnya? Nah, insya Allah kita jelaskan di pertemuan yang akan datang, supaya nanti penasaran dan bisa datang ya. Alhamdulillah, semoga ini bermanfaat. Dan mohon maaf jika ada ya kesalahan atau kekhilafan. Sekali lagi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan ilmu yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat, dan semoga Allah mewafatkan kita semuanya dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma rzuqna husnul khitam. Allahumma inna nas'alukal jannah wa ma qarraba ilaiha min qaulin aw amalin, wa na'udzubika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qaulin aw amalin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.